Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrastari dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen, yang dimana konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai kemakmuran sebagai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ayat yang menerangkan tentang konsumsi yaitu anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja. Laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid." Yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu, maka disunahkan untuk mempercantikkan diri setiap kali melakukan sholat, terutama sholat Jumat, sholat berjamaah, dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dalam menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Selanjutnya ada karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Yang kedua, konsumen yang rasional atau mustahlik al-a'lani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Karakteristik ini didasari atas firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Selanjutnya ada model keseimbangan dalam konsumsi Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seseorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi, individu, dan keluarga. Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatnya untuk duniawi dan ukhrawi. Disinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat sebesar 2,5%. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain, baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya. Selain karena keseimbangan konsumsi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
terhadap para hambanya yang kaya dalam harta mereka, yakni dalam bentuk zakat wajib, diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat, baik di darat maupun lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum menolak membayar zakat, pasti hujan akan bertahan dari langit. Kalau bukan karena binatang, hujan pasti tidak akan turun. Semua itu dapat dilihat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang atau miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Al-Quran surah Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada batasan konsumsi dalam Islam. Dalam Islam sangat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, kesaling pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan, dan berperannya fungsi kontrol tingkah laku terhadap hal yang dapat membahayakan masyarakat. Itulah kenapa syariah berpengaruh terhadap konstruksi keseimbangan sumber daya masyarakat. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keseimbangan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat berpengaruh sifat, kualitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya pendapatan untuk hal-hal yang efektif. Selanjutnya, pengertian perilaku konsumen, yang dimana perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tujuannya untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu, helpful, atau menguntungkan. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya ada perilaku konsumen menurut Islam. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar syariat Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu yang pertama keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat,
Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. Yang kedua yaitu konsep sukses dalam kehidupan seseorang. Muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci moralitas Islam. Kebijakan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Yang ketiga yaitu ada kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah SWT dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 262, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kesimpulan, konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Perilaku konsumsi seseorang adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai. Dalam perilaku konsumsi, seseorang muslim harus memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu yang pertama keadilan, kedua kebersihan, ketiga kesederhanaan, yang keempat kemurahan hati, yang kelima moralitas. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi, yaitu anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi, Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, anjuran berkonsumsi yang baik dan halal, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 118. Dan yang keempat, dalam mengkonsumsi harus punya prinsip menghalalkan dan halal dan mengharamkan yang haram, Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang keenam, ada larangan bakhil dan boros dalam berkonsumsi, Quran Surat Al-Isra ayat 29. Allah menjelaskan tentang kesederhanaan, Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Di dalam ekonomi mikro Islam menganut paham di mana seseorang mempunyai batas anggaran maksimal dalam membelanjakan hartanya. Etika konsumsi Islam memberikan arahan kepada konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, menghindari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan atau tabzir. Adapun implikasi untuk mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan terkait dengan konsumsi Islami, yaitu konsep distribusi pendapatan dalam konsumsi di mana etika konsumsi atau membelanjakan penghasilannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri, akan tetapi memperhatikan pula berkonsumsi sosial berupa zakat, infak, dan sedekah atau zis. Dengan demikian, aktivitas konsumsi merupakan ibadah kepada Allah SWT dalam upaya mencapai kesejahteraan atau falah dengan menerapkan aturan Allah dan Rasul-Nya atau syariat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.